Socorro. Banyak adegan creepy yang menegangkan dalam film yang dirilis tahun 2023 yang diberi judul Sister Death. Dengan menonton keseluruhan filmnya, para sobat bakalan dibuat tercekam-cekam di sepanjang ceritanya. Film yang masih hangat ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Narcisa. Rupanya, di masa kecilnya, sosok Narcisa pernah viral. Bahkan, banyak penduduk berdatangan sambil mengeluh-elukan gadis cilik itu. Selain dikenal oleh banyak khalayak, beberapa media pun menjuluki Narcisa sebagai gadis suci dari Peru Blasco. Lantaran dianggap ajaib, bahkan mampu melihat hal-hal yang gaib. Tapi, teror dan malapetaka justru dimulai saat Narcisa tumbuh dewasa, di mana gadis itu memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga pengajar di sebuah gedung biarawati yang sempat terbengkelai akibat perang. Sinema Nyonya siap beraksi. Sekolah sekaligus asrama itu hanya diperuntukkan bagi gadis yang berasal dari keluarga yang tak mampu. Dan sebagai imbalannya, para gadis itu dengan sukarela membantu pekerjaan yang ada di tempat itu. Sebagai gadis yang pernah sangat viral, kedatangan Narcisa sangat disambut gembira dan membuat tersanjung sang suster kepala. Bahkan, mereka tampak tak sabar menantikan upacara penobatan Narcisa agar resmi menjadi biarawati. Anehnya, Narcisa justru nampak cemas mendengar rencana penobatan dirinya itu. Setelah bertemu dengan suster kepala, Narcisa lantas diantar menuju ke kamarnya oleh seorang suster yang nampak tegas, galak dan kaku yang bernama Suster Julia. Setelah beberapa saat mengamati ruangan, tak berapa lama gadis itu menemukan sebuah kotak yang bertuliskan nama pemilik sekaligus penghuni kamar sebelumnya, yaitu Suster Ines. Selain berisi beberapa surat dan sebuah gunting dengan bentuk yang tak biasa, di dalam kotak itu pun berisi sebuah foto jenazah seorang biarawati yang bernama Suster Socorro. Saat itu juga kejadian aneh pun terjadi. Hingga perhatian Narcisa tertuju pada sebuah gambar misterius di dinding lorong, yaitu gambar tiang gantungan. Adegan pun berlanjut dengan kejanggalan yang terjadi saat Narcisa memulai pekerjaannya sebagai guru pengganti Suster Ines. Awalnya, para murid nampak tenang dan tertib. Beberapa kali, Narcisa dibuat kesal oleh suara berisik yang disangkanya berasal dari muridnya. Di kelas itu, ada satu murid yang bernama Rosa, yang nampaknya mengetahui keanehan yang terjadi. Sayangnya, Narcisa bahkan tak menyadari apa yang dirasakan Rosa, yang saking takutnya sampai-sampai ngompol di kelas. Kecemasan Elvi, saudari kembar Rosa pun tak dihiraukannya. Scene berlanjut dengan kecemasan Narcisa yang ia ungkapkan kepada seorang pastor. Narcisa mengaku bahwa selama ini ia terbebani dengan predikatnya sebagai gadis suci yang sejak kecil disandangnya. Padahal dirinya masih merasa tak layak dianggap suci. Apalagi dengan beberapa kejanggalan yang ia temui. Narcisa justru khawatir apa yang dilihatnya hanyalah manipulasi dari iblis. Melihat kebimbangan Narcisa, pastor itu pun menenangkannya dan meyakinkan gadis itu agar terus berpuasa dan menyakiti diri untuk menjadi suci. Beberapa waktu pun berlalu. Bersama dengan para biarawati, Narcisa pun melakukan kegiatan yang ada di tempat itu. Hingga suatu ketika, nampak Narcisa yang sedang asik ngobrol dengan suster kepala. Dalam album itu juga nampak foto Suster Ines yang isunya kabur secara misterius. Nampak di dalam foto itu tubuh Suster Ines yang sangat kurus saat menggunakan baju ikrar kaulnya. Tak hanya kenangan bahagia,
Dalam album itu pun terdapat foto beberapa jenazah biarawati. Dan saat melihat ada salah satu foto yang hilang, tiba-tiba Narcisa teringat dengan keberadaan foto jenazah dalam kotak misterius di kamarnya. Lagi-lagi, setiap menyebut nama Suster Socorro, selain kursi yang bergerak, Narcisa pun mendengar gedoran dan suara rintihan anak kecil di lorong. Gedoran yang berasal dari sebuah pintu yang selalu terkunci. Tak lama, perhatian Narcisa pun tertuju dan terus mengikuti pergerakan aneh sebuah bola yang rupanya justru membawa gadis itu masuk ke dalam ruang rebanah, yaitu suatu ruang yang dipenuhi dengan patung. Sampai akhirnya Narcisa menemukan sebuah bungkusan misterius yang rupanya berisi sebuah patung tangan yang oleh suster kepala dianggap sebagai simbol tangan Santa Marta. Dengan diketemukannya patung tangan itu, lagi-lagi oleh suster kepala, Narcisa justru dianggap sebagai pembawa mujizat. Di malam harinya, Narcisa terusik dengan bunyi yang bersumber dari dapur. Ternyata nampak Suster Sagrario yang tengah kesal dengan para murid yang dianggap enggak fokus dalam membuat kue, sehingga banyak pesanan yang gagal. Tiba-tiba, Narcisa dibuat takut oleh sikap Suster Sagrario yang memaksanya memakan dan membandingkan kue yang ada di hadapannya. Dan giliran mencicipi kue buatan wanita tua itu, Narcisa lantas buru-buru memuntahkan benda aneh di mulutnya yang ternyata berupa 2 bola mata milik Suster Sagrario. Tak hanya berupa mimpi yang terasa nyata, saat berdoa bersama, hal aneh pun terjadi. Narcisa tiba-tiba melihat seorang murid sedang terlentang di tengah altar. Senyum menyeringai dari sang murid dan juga tasbih yang tiba-tiba pecah dan banyak mengeluarkan darah jelas saja membuat Narcisa sangat ketakutan. Sebelum akhirnya semuanya berubah menjadi normal kembali. Scene berlanjut di hari Rabu yang rupanya tidak ada kegiatan belajar untuk para murid. Kegiatan pun diisi dengan mengerjakan seluruh pekerjaan yang ada di tempat itu. Kekakuan dan kegalakan Suster Julia membuat para murid sangat ketakutan dan buru-buru melarang niat Narcisa yang ingin membantu pekerjaan mereka. Ditambah lagi dengan sikap Rosa yang nampak takut dengan gambar tiang gantungan di tembok kamarnya. Berbeda dengan sikap Suster Julia, Narcisa justru memilih dekat dan akrab dengan muridnya, hingga kompak melanggar aturan jam malam dan larangan menari. Adegan berlanjut dengan kegalauan Narcisa yang nampak terus berdoa dan selalu menyiksa dirinya agar menjadi suci. Sementara di ruangan yang berbeda, si kecil Anna Mari terus merengek dan meminta Rosa untuk menemaninya pergi ke toilet. Situasi yang awalnya normal tiba-tiba berubah ganjil. Tak hanya penampakan gunting dan kran air yang bergerak sendiri, kedua gadis itu pun dibuat takut dengan sosok yang timbul dalam gelombang air di bathtub. Apesnya lagi, saat Rosa hendak mengambil sekumpulan rambut, aksinya pun keburu kepergok Suster Julia. Di waktu yang bersamaan, Narcisa pun mengalami teror di kamarnya. Mendengar teriakan muridnya, Narcisa pun lantas bergegas mendatangi kamar mereka dan mendapati tangisan Anna Mari dengan kondisi rambut yang telah banyak terpotong. Tanpa memperdulikan penjelasan muridnya, Suster Julia lantas dengan kejamnya memukul dan bahkan langsung menuduh Rosa sebagai pelakunya. Narcisa yang tak tega dengan kondisi muridnya
kini semakin dibuat bingung dengan penampakan gunting misterius di tangan Suster Julia. Keesokan harinya, Narcisa mengunjungi makam Suster Socorro dan meyakini bahwa semua kejanggalan yang terjadi pasti ada hubungannya dengan hilangnya nyawa suster misterius itu. Sayangnya, kekepoan Narcisa justru mendapat pertentangan dari suster kepala yang bahkan mengancam akan memberikan sanksi yang lebih berat bagi siapapun yang mengungkit hal yang dianggapnya tahayul itu. Las chicas tienen demasiado tiempo libre y mucha fantasía. Scene berlanjut dengan rasa penasaran Narcisa dengan hilangnya gunting misterius dari dalam kotak kamarnya. Ia pun lantas mendatangi Rosa, muridnya yang tengah menjalani hukuman kurungan dari Suster Julia. Dijiste que la habías visto. Dijiste que había una niña en el agua. Setelah bersusah payah membujuk, akhirnya Rosa pun bercerita tentang keberadaan roh anak kecil yang erat kaitannya dengan gambar tiang gantungan di kamar Narcisa. Sayangnya, keberadaan hantu anak tersebut pernah disangkal oleh suster sebelumnya, yaitu Suster Ines. Bahkan di hadapan para murid, Suster Ines justru nekat menambah satu kaki pada gambar tiang gantungan tersebut. Akibatnya, roh anak tersebut menulis nama Suster Ines. Dan para murid pun meyakini Suster Ines bukan sekedar pergi pulang kampung, melainkan menghilang lantaran kena kutukan. Escribe tu nombre. Estás maldita. El día más feliz de tu vida. Adegan pun berlanjut saat Narcisa mempersiapkan acara penobatannya. Lagi-lagi dirinya harus kena teror saat mencoba gaun milik Suster Ines yang tiba-tiba membawanya berada di depan gambar tiang gantungan. Beberapa kali mengalami teror, tapi sebagai seorang guru, Narcisa tetap menenangkan para murid dan meyakinkan mereka untuk tak lagi takut. Karena keberadaan hantu hanyalah omong kosong belaka. Tapi Hermana. tertulisnya nama Rosa. Kali ini hantu itu tak lagi main-main. Rosa yang awalnya kesal lantaran ceritanya tak dipercaya, akhirnya menyadari apa yang dialami Narcisa. Narcisa yang hampir nekat melengkapi gambar seperti yang dilakukan Suster Ines awalnya dicegah oleh muridnya itu. Tapi lantaran ini adalah satu-satunya cara memunculkan hantu, maka dengan bantuan Rosa, Narcisa pun langsung melanjutkan aksinya. Situasi yang awalnya lengang, tiba-tiba Rosa melihat sesuatu di belakang Narcisa. Rosa, no lo sé, quizá debería preguntar qué se me fue. Sayangnya, hanya Rosalah yang mampu melihat bahkan mendengar hantu yang ternyata justru bukan sosok anak Rosa, kecil. yo no puedo irla, por favor, dime qué dice. Rosa. Menghilangnya Rosa membuat Narcisa sangat panik. Tak hanya bikin heboh para murid. ¿Oye la vista Rosa? ¿Qué ocurre? ¿Has visto a tu hermana? Di tengah kekalutannya, Narcisa justru dihina bahkan diusir oleh Suster Julia. Selain dianggap penipu, dengan kejam Suster Julia menganggap apa yang dilihat Narcisa semuanya berasal dari iblis. Beberapa saat kemudian terdengar suara Rosa di ruangan doa. Sayangnya, Narcisa justru terkurung dan hampir saja mendapat serangan para hantu. Begitu lolos dari serangan, Narcisa histeris menemukan Rosa yang bundir gantung diri. Kepergian saudari kembarnya membuat Elvi sangat terpukul. Apalagi Narcisa yang nampak sangat menyesali, ditambah lagi menghadapi tuduhan Suster Julia yang terus saja menganggapnya jadi penyebab hilangnya nyawa Rosa. Scene berlanjut dengan kepergian Narcisa, bertepatan dengan terjadinya gerhana. Kesedihan hatinya membuatnya nekat menantang gerhana hingga mata Narcisa menjadi buta. Beruntung Suster Julia berhasil menyelamatkan Narcisa, tapi bukan penglihatannya. Tranquila, hermana, tranquila. Narcisa lantas menceritakan kejadian saat matanya tak lagi berfungsi, yang justru saat itulah rasa penasaran Narcisa pun terjawab.
Dengan jelas, Narcisa melihat kejadian di masa perang dan perlakuan sadis tentara musuh terhadap benda-benda pusaka. Bahkan, Narcisa semakin histeris saat menyaksikan Suster Socorro diruda paksa secara brutal oleh tentara No me biadab. toque. A mí no va a confundirme con sus trucos del demonio. Anehnya, mendengar cerita Narcisa, Suster Julia justru marah. Lalu bergegas menemui Suster Kepala hingga keduanya nampak cemas. ¿Qué sucede? Ella lo sabe. Hermana Socorro. Tak beda dengan Suster Julia, Suster Segrario pun tak tahan mendengar kenyataan yang tak disangka sangat diketahui oleh Narcisa. Las hermanas lo sabían. Di saat yang sama, Narcisa semakin tahu kondisi Suster Socorro yang ternyata tengah hamil akibat perbuatan keji para tentara. Dan bayi perempuan yang dilahirkannya pun dianggap aib bagi mereka. Esta niña nunca podrá salir de estos. Di saat sendiri itulah, Narcisa didatangi sosok arwah Suster Socorro dengan segenggam bunga kering di tangannya. Dan ketika Narcisa menyentuh tangan Suster Socorro, arwah itu seakan membiarkan Narcisa tahu setuntas-tuntasnya misteri yang terjadi. Dan di saat hal itu terjadi, seluruh penghuni biara pun gempar. Para murid pun panik. Kita beralih pada penglihatan Narcisa di masa lampau, di mana anak perempuan Suster Socorro yang selama ini dikurung mengalami demam tinggi. Terang saja, keinginan Suster Socorro yang akan membawa putrinya ke rumah sakit ditentang keras oleh seluruh biarawati. Suster yang malang itu pun dikurung, sementara putrinya yang tengah sakit oleh biarawati lainnya hanya ditangani dengan cara merendamnya di batang. Si ibu dan anak itu pun terus meronta-ronta hingga suatu ketika kegemparan di dua dimensi waktu yang berbeda itu tiba-tiba terhenti saat anak Suster Socorro akhirnya kehilangan nyawa karena benturan keras di batap mengenai kepalanya. Dan di tengah kesedihan dan kecemasan para biarawati, Suster Socorro justru memilih mengakhiri nyawanya. Menyadari arwah Suster Socorro masih berkentayangan, para biarawati pun lantas mengurungnya di suatu ruangan. Adegan pun berlanjut dengan rasa sedih hingga berubah murka dari Narcisa. Pintu misterius yang selama ini tertutup kini justru dibuka oleh Narcisa. Akibatnya, Nada, no pasa nada. Volved a las camas y no salgas. hal ganjil pun tak terelakkan. Arwah Suster Socorro kembali hidup dan menuntut balas. Satu persatu biarawati yang terlibat tak mampu mengelak dan harus kehilangan nyawa dengan cara yang mengerikan. Hingga akhirnya arwah ibu dan anak itu kembali bersatu. Scene akhir film memperlihatkan Suster Narcisa yang telah berusia lanjut. Dengan kondisinya yang masih buta, ia tetap berprofesi sebagai pengajar yang penuh dengan misteri. Oke sobat, kelar sudah ceritanya. Semoga sobat dapat terhibur dan mengambil makna baik dalam ceritanya. Orang yang mampu melihat dan memperbaiki aib sendiri tanpa harus mencari-cari aib orang lain bertanda bahwa kita mampu menciptakan ketentraman diri tanpa harus membebani hati kita. Sinema Nyonya pamit undur diri. Terima kasih untuk semua support sobat. Sukses selalu dan bye-bye.